Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Di video kali ini ada motor Yamaha Mio J, teman-teman. Jadi keluhannya sering banget setiap ganti oli tidak jauh beda ya keluhannya sama yang motor-motor kemarin kita bongkar. Jadi keluhannya itu sering banget kekurangan oli mesin, teman-teman. Kalau pas lagi bongkar, pada saat lagi ganti oli, olinya sering berkurang ya. Nah, jadi di sini penyebabnya yang bisa ngabisin oli mesin yang tidak jelas begitu, teman-teman ya. Jadi pengaruh dari bagian ininya, teman-teman, nih dari bloknya. Nah, cahaya nakia kamera teh. Jadi pengaruhnya atau penyebabnya dari bagian blok seher, teman-teman ya. Nah, ini blok sehernya sudah kita bongkar. Ini motor kondisi hidup, tetapi sering kali olinya sering berkurang, teman-teman. Ntar kita aja terangin dulu. Di sini bisa ketahuan, teman-teman. Di bagian bloknya, kalau untuk baret tidak baret ya, bloknya bagus, cakep, halus. Tetapi di sini bisa diperhatikan, teman-teman, di bagian dalamnya itu kayak bekas ring seher ya. Jadi kayak bekas ring seher jenglong nih di sini nih. Jadi kalau untuk baret tidak baret ini bagus blok, tetapi di sini jenglong, teman-teman, kayak bekas ring seher. Ini awalnya dulunya pernah telat ganti oli ya. Nih, ini yang menyebabkan lili baratnya motor juga kadang kurang enak ya, kompresinya ngempos. Nah, dari sini, teman-teman. Terus di bagian klepnya juga dibilang parah sih, enggak begitu parah, cuman ya ini udah lili baratnya, ini harus disekir ulang lagi ya. Jadi bagian klepnya juga udah ngempos, di sini udah ada bekas oli atau mengalami kebocoran. Ini klepnya ngempos. Nih. Jadi businya juga parah banget tuh, nyampe kayak gini nih. Businya nyampe ujung palanya, nyampe kayak gini, banyak kotoran banget. Nah, terus yang kedua sehernya, teman-teman. Nah, ditimbulin ke dia dari lili baratnya, tidinya buka, jangan dibuka. Oh, dasar dibuka sih ya. Marah sih wakai. Teh ku marah. Jadi motornya Yamaha Mio J. Jadi kalau motor ini kalau sudah bermasalah di bagian mesin atau bagian lili baratnya sering mengalami ngempos, sering kekurangan oli, ya begini resikonya, dia sistem ganti blok, teman-teman. Karena berbahan aluminium. Berbahan aluminium itu sangat riskan banget ya. Jadi kita tidak bisa dikolter. Kalau ganti sehernya doang mungkin bisa, tetapi untuk bersifat sementara saja, teman-teman. Nanti begitu lagi ya takutnya. Jadi lagi dicek sehernya. Kalau kondisi begini, kalau dibilang capek, jadi motor ini nggak terlalu capek ya. Jadi bukan buat jarak-jarak jauh banget. Dipakai cuman buat yang tersekolah. Tapi kadang setiap ganti olinya sering kekurangan, teman-teman ya. Sering kekurangan oli, teman-teman. Tah, kuy ya bebas ketok ya. Iya, betul. Terus. Nah, ini sehernya sudah kelihatan, teman-teman, seperti ini ya. Jadi cahayana kieu pisang Nah, keluar mah mantul kan. Nah dulu, teman-teman, cahayanya kurang bagus ini. Jadi yang menyebabkan ngempos sering mati mendadak dari bagian ini. Di video sebelumnya juga kemarin motor-motor Supra X, Piaggio ZR itu sama penyakitnya ya, tidak jauh beda. Tidak jauh beda dengan motor-motor ini. Jadi penyakitnya di bagian mesin semua, teman-teman. Ini bagian ring seher olinya, itu udah mendem banget, udah kotor. Jadi di sini sudah tidak berkembang atau udah mendem intinya nih. Jadi yang dihajar bloknya, teman-teman. Padahal ini tidak baret ya. Kalau seumpama kita ganti seher baru, kemungkinan bagus, aman. Tetapi nggak tahu untuk beberapa kedepannya, kita nggak tahu ya awet apa enggak. Ini bisa kelihatan bekas sehernya nih, bekas ring seher. Di sini kalau kita pegang nih kayak jekelong gitu ya. Nih,
Dah percuma tuh diganti share doang oke nanti. Jadi kita gak mau ngerjain dikerjain 2 kali lah teman-teman ya. Jadi pekerjaan 2 kali jadinya. Jadi kondisi motor mah hidup tadi ya, datang hidup. Cuman kadang kalau udah panas mati mendadak ngempos tiba-tiba, kadang diselah atau di starter hidup lagi. Seperti itu ya. Jadi sering banget mengalami ngempos. Jadi lagi pengecekan klep yang satunya nih apa gimana? Yang satu udah dibongkar. Masih bagus, paling kita tinggal kita quarter aja di quarter sekir. Yang penting tidak oblak kiri kanan Kalau Mio J ini emang sangat riskan banget ya, ada oblak-oblak sedikit mau tidak mau harus di overbos ulang. Tapi alhamdulillah ini klepnya tidak kena ya. Ban bagian payungnya juga masih pada tebal. Wah, parah. Tapi itu oblaknya halus tuh oblak halusnya halus sip lah, mantep tah siwa pokoknya mah prediksi masalah saya nanti nama siwa tah. Jadi alhamdulillah minggu-minggu kemarin nih blok yang kemarin juga masih ada tuh orang pernah ganti ya 3 blok sama halnya. Ini juga mau ganti blok lagi. Tuh kotorannya sampai seperti ini teman-teman ya. Kayak dahdir. Ini kalau dibilang lain dahdir. Hei, ini kalau dibilang telat ganti oli mungkin bisa jadi dari bekas pergantian oli sering udah ganti apa gimana, kemungkinan besar iya teman-teman ya. Tapi yang jelasnya sih emang motor faktor pemakaian juga emang udah waktunya. Ini dari baru juga kayaknya motornya belum pernah turun mesin teman-teman. Mio J itu sekitar tahun berapa 2014 nya? 18 lah intinya lah udah 5-4 tahun lah wajar teman-teman ya lebih. Duh, aing poek kita jadi video saya teh poek teman-teman ya, tiap ngupload poek karena gimana ya, ada pantulan cahaya lampu di sini tuh. Jadi nggak bisa jelas seperti kayak video-video orang gitu. Itu kan karena di bengkelnya terbuka gitu kan. Kalau ini agak melendam ke dalam, jadi video agak kelihatannya buram seperti itu teman-teman ya. Jadi udah kita informasikan sama yang punya karena motor ini tidak bisa di quarter. Jadi mau tidak mau ini paling harus diganti blok teman-teman ya, diganti blok sepaket. Karena ini berbahan kalau bisa dibilang kalau kata orang Amerika Serikat mah ini diasil. Kata orang Italia diasil ya. Diasil itu berbahan aluminium, jadi tidak punya lapisan baja. Kalau Vario kan ada lapisan baja, masih bisa di quarter ya. Kalau ini tidak ada belas sama sekali teman-teman. Jadi makanya untuk yang mempunyai motor Mio J, Mio Soul GT, Sion RC, S-Trade, pokoknya itu berbahan aluminium. Tolong dijaga oli mesinnya ya, jangan sampai telat ganti oli mesin teman-teman, karena ini sangat riskan banget atau ibarat nama epesan lah motor iya mah. Sensi duit. Nah, rekomendasi oli apa yang bagus bos motor-motor seperti ini? Oke, bisa dikasih tahu ya. Terserah mau pakai yang Malub ya Malub, tidak masalah. Federal Matic. Yang oli-oli buat harian biar enak, ibarat gini MPX 2 menurut saya. Itu buat Honda tapi diaplikasikan buat motor Yamaha ini bagus teman-teman. Dicoba aja. Itu oli-oli bagus semua ya. Kalau yang Malub kan bawaan pabrikannya motornya. Mau pakai yang lain juga tidak masalah. Yang penting tidak telat ganti olinya aja. Ini kita kemungkinan ganti blok ini teman-teman ya. Sudah dikonfirmasikan, menunggu keputusan juri. Ya keputusan juri karena bentar lagi sekitar beberapa hitungan hari kita mau ada penilaian. Nah penilaian teman-teman ya. Agustusan jana ada perlombaan siwa lomba makan blok nih teman-teman. Lomba makan blok. Nanti blok-blok digantung ya. Pokoknya dikulub lah hipu. Jadi bloknya digantung, masang share-nya pakai mulut teman-teman. Kalau dapat 10 juta. Itu khusus buat orang-orang yang bocor ya. Kalau orang normal nggak mungkin. Parah busi. Busi juga. Ya itu karena kebocoran oli mesin, busi belum lama ganti ya begini lagi. Pasti berkerak lagi karena kan ada sisa oli bekas
bisa dibilang rembesan oli itu kebakar numpuk di sini gitu loh. Padahal oli busi masih baru tuh. Oli kan busi belum lama ganti di sini. Champion mau NGK sama aja ya. Tapi yang bagus rekomendasi ya emang Champion lebih bagus juga sih teman-teman. Dan di sini ujung palanya begini lagi. Tuh. Karena ya itu yang saya bilang kebocoran dari oli seher kebakar. Pokoknya jangan lupa kalau teman-teman di kopian, di susuan, di pisangan. Ada yang sama tidak kopinya? Rokoknya Jarum Coklat Extra teman-teman. Kopinya kopi mik ya. Kopi hela ya. Iya. Dari kemarin upload video mau dilanjutkan ke part 2 atau sendiri teman-teman ya. Memori HP-nya brengsek juga ini. Kita udah ngupload lama-lama, ujung-ujungnya tidak tersimpan, memori penuh. Aduh, kuntul. Oke lah gitu aja ya teman-teman. Nanti next mudah-mudahan ini bisa tersimpan videonya. Yang keduanya kalau tidak bermasalah di bagian memori atau penyimpanan, nanti saya upload bagian 2 ya. Ya, begitulah teman-teman, mudah-mudahan aja. Yang penting kasih tahu jangan sampai telat ganti oli. Kalau seumpama hitungan sering tapi jarak-jarak pendek buat ngantar sekolah doang, saya sarankan 28 hari. Itu udah pasti paling maksimal lah. Selebihnya lewat dari 1 bulan kurang lebih ya itu bukannya apa, karena hitungan oli di dalam mesin itu udah kebakar cepet hitam teman-teman. Jadi yang menyebabkan baret-baret pada oli sering ganti tiap bulan sekali ya itu karena sering gosong ya. Karena bukannya telat, oli di dalam mesin kan terbakar teman-teman. Tuh jadi begini lagi. Oke gitu aja, semoga bermanfaat di video kali ini. Jadi balelo lah gara-gara kopi ya. Gak segitu abalahnya. Siap. Hebat aing siwa Mantap.